Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman kita hari ini diambil dari 2 Timotius 4 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut sihir. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemurnian pemberitaan itu adalah hal yang terpenting bagi Paulus. Ketika kita menjadi orang yang dapat dipercaya, tentu kita harus memiliki informasi yang jelas. Ketika informasi yang kita miliki adalah informasi yang kita buat-buat sendiri dengan cara kita memikirkan sesuatu dan itu kita sampaikan kepada orang lain, itu adalah hasil pemikiran kita. Tetapi Rasul Paulus berkata bahwa apa yang aku sampaikan itu adalah kekuatan yang besar karena itu berasal dari Injil yang benar. Itulah sebenarnya yang menjadi pemberitaan yang sesungguhnya yang kita harapkan dalam dunia ini. Kita lebih banyak mengkonsumsi makanan yang diproduksi atau makanan yang serba instan. Akibatnya kita tidak dapat memungkiri satu hal, bahwa tubuh kita memang begitu rentan dengan gangguan kesehatan karena kita tidak menikmati atau mengkonsumsi makanan yang tidak pada semestinya. Dan firman yang kita dengarkan dalam kehidupan kita tentu harus firman yang murni, yang bukan hasil pemikiran dari manusia itu sendiri, tetapi karena firman itu menjelaskan akan dirinya sendiri. Itulah keoriginalan yang dimiliki oleh Paulus dalam pemberitaan firman, yakni Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Lihatlah bagaimana cara Paulus menjaga kemurnian itu. Ada orang yang dulunya adalah para pemberita-pemberita firman, tetapi ada dari antara mereka yang mengambil dan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi Paulus tidak mau serupa dengan mereka. Itu mengapa ketika Paulus mengingatkan satu hal kepada Timotius, ada satu hal yang kita perhatikan, bahwa Paulus membutuhkan dua hal yang sangat penting yang perlu dibawa oleh Paulus yang perlu dibawa oleh Timotius ketika harus bertemu dengan Paulus. Ia berkata, bawalah kitab-kitabku dan bawalah juga jubah yang kutinggalkan di Troas. Bawalah kitab-kitabku. Bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh jika kita tidak mengambilnya dan tidak memahaminya dari Alkitab? Ada orang yang ingin memikirkan tentang firman Tuhan tetapi memikirkan dengan cara yang sekuler. Ada orang yang memikirkan firman Tuhan tetapi dengan cara membandingkan kebudayaan mereka sendiri. Tetapi ternyata ketika kita memahami firman Tuhan, firman itu akan berbicara tentang dirinya sendiri dalam konteks dan dalam konten. Ketika ia dibicarakan dalam situasi tertentu, Paulus berkata bahwa dulu ada yang mendampingi aku. Tetapi ketika saya berada di dalam persidangan, orang-orang yang dekat dengan aku malahan menjauh dan menghindari aku. Lihatlah betapa mudahnya orang lain yang dulunya berpihak kepada kita menjadi orang yang melawan kita. Jangan terlalu bangga ketika saudara berkata, aku memiliki 1000 teman. Itu terlalu sedikit. Dan jika kita berkata, aku memiliki 1 musuh, itu terlalu banyak. Mengapa demikian? Karena ternyata
Siapakah yang akan mendampingi saudara di masa-masa sulit saudara? Kebanyakan di antara kita hanya memiliki teman hanya ketika kita memiliki uang yang banyak, ketika kita berada di dalam tingginya popularitas. Tetapi ketika kita berada di dalam kesusahan kita, siapakah yang mau menangis bersama-sama dengan kita? Dan Paulus berkata dengan tegas, Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Pemberitaan firman itu adalah cara Allah menguatkan seseorang. Bukan menggunakan daging, karena pemberitaan firman itu tidak membutuhkan itu. Tetapi ketika di masa-masa kesesakan itu, ketika aku harus diadili akan apa yang aku beritakan, ternyata Tuhan yang mendampingi aku dan menguatkan aku. Jika kita tidak mendapatkan kekuatan dari Allah, maka kekuatan kita itu akan bersifat sementara. Tetapi jika kita mendapatkan kekuatan dari Allah, tentu kita memiliki kebahagiaan. Mengapa demikian? Karena yang tertinggi telah membela kita. Itulah yang terpenting dalam hidup ini. Mengapa firman itu harus disampaikan dengan sungguh-sungguh benar? Karena ternyata Paulus berkata demikian. Jika aku telah memberitakan itu dengan benar, maka aku telah lepas dari mulut singa. Ini menjadi hutang. Dan jika ini tidak diselesaikan dengan baik, maka pertanggungjawabannya sungguh-sungguh berat. Paulus pernah berkata, aku memberitakan firman bukan karena siapanya aku, tetapi memang itu karena hutangku. Jika aku tidak memberitakan firman Tuhan, aku memiliki hutang yang besar. Itu mengapa kita mengerti satu hal, ada hal yang begitu energik dalam diri Paulus ketika ia berapi-api untuk memberitakan firman. Karena ia sendiri pernah berkata, hiduplah seperti memiliki banyak hutang, meskipun kamu tidak memiliki hutang. Jika kamu merasa memiliki banyak hutang, maka kamu akan terus bekerja dengan keras dan kamu berpikir untuk menyelesaikan hutang saudara, padahal saudara tidak memiliki hutang. Ada orang yang terlalu takut untuk berhutang. Itu dapat kita terima karena tidak semua orang suka untuk berhutang. Tetapi ada orang yang memang harus berhutang dahulu supaya ia dapat meneruskan kehidupannya. Dengan cara ia berhutang, ia terus bekerja keras. Karena ia ada yang mengejarnya dari belakang. Akhirnya ia terus berlari sekencang-kencangnya. Dan dia terus berlari ke depan. Dia tidak berlari ke belakang. Mengapa demikian? Karena dia harus menyelesaikan tanggung jawab yang besar yang ia harus kerjakan. Maka saudaraku, yang selalu bersama dengan saudara adalah Tuhan. Dan ialah yang menguatkan saudara. Firman itu penting bagi saudara. Itu akan menyehatkan saudara untuk bertindak dengan baik, untuk memikirkan dengan baik, dan untuk melihat realita kehidupan ini dengan baik. Saudara tidak perlu menghindarinya. Saudara hanya perlu untuk menyelesaikan tugas saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Terpuji nama-Mu. Dan kiranya Engkau memelihara kami supaya kami sama seperti Paulus yang menyampaikan pengakuan iman yang sungguh-sungguh benar bahwa Engkau bersama-sama dengan kami dalam setiap masalah yang sulit untuk kami hadapi. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.